Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, waman tabi'a ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh penonton, seluruh subscriber, seluruh viewer, seluruh yang like, juga mensupport video-video saya, mensupport channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Salawat serta salam semoga terus mengalir untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau merupakan Nabi penutup dari seluruh para anbiya, seluruh para Nabi yang memimpin seluruh alam. Alhamdulillah, penonton semuanya, kemarin kita telah jelaskan mengenai apa isi dari kitab ini. Ini merupakan sedikit lanjutannya saja, mengenai masih daripada khutbahnya Ki Musonif, khutbahnya siapa? Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yang dimana akan dijelaskan isi khutbahnya juga oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad Tauhid Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Nah, kemarin disebutkan bahwa kitab ini berisi apa? Berisi dari perkara-perkara, ya, sifatul maula dikatakan kemarin apa? Mayajibu, gitu, perkara yang wajib. Kemudian yang perkara yang mustahil juga disebutkan, bahkan perkara-perkara yang jaiz atau perkara yang boleh adanya ataupun boleh tidaknya kemarin disebutkan bahwa merupakan isi daripada kitab Tijan Duror ini. Nah, untuk yang berikutnya di sedikit tabaruk saja kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajibtuhu, maka semoga menerima kepada kitab ini, ila dzalika, terhadap kitab ini, fakultu, maka ngucap ingsun billahi kalawan Gusti Allah, apa taufiku taufik, yajibu wajib oleh wajib ala kulli mukallafin ing atase saban-saban wong kataklif, ayya rifa ing yen tangawaruhi apa ma barang, silahe barang yajibu kang wajib ieu barang, fi haqihi ing dalam hake ieu Allah, tingkahe Allah taala hale maha luhur ieu Allah, wa ma lan perkara yustahilu kang mustahil ieu perkara, wa ma lan perkara ya juzu kang wenang ieu perkara. Kita bahas singkat dulu mengenai masih di istilahnya khutbahnya Ki Musonif. Nah, di beliau ini mengatakan bahwa semoga mengijabah, semoga apa istilahnya, menerima, ya, menerima apa? Ba'dul ikhwan. Jadi maksudnya beliau mendoakan untuk siapa? Untuk Ba'dul ikhwan. Siapa Ba'dul ikhwan yang dimaksud? Allahu alam. Mungkin yang dimaksud di sini adalah Mama Ajengan Azroi Garut, yang merupakan guru dari Mamah Kiai Haji Ahmad Satibi Gentur, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa terhadap kitab risalah ini, gitu ya, terhadap kitab risalah ini. Jadi harapan beliau semoga Ba'dul Ikhwan ini bisa menerima terhadap kitab risalah ini, ya. Ini merupakan salah satu ciri ketawaduan daripada ulama. Fakultu, maka mengucap siapa Ki Musonif ini, wabillahi taufiki, dan semoga Allah memberikan taufik. Apa itu maksudnya taufik? Memberikan apa? Taat, menjadikan Ki Musonif ini sebagai orang yang taat, menjadikan Ki Musonif menjadi orang yang semakin taat lagi. Nah, selanjutnya disebutkan bahwa yajibu wajib ala kulli mukallafin, terhadap siapa wajib itu? Terhadap semua orang yang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah siapa? Zakar wal unsa,
artinya siapa? Laki-laki maupun perempuan. Mukallaf itu adalah baik dari kaum laki-laki maupun perempuan. Meskipun orang tersebut dari golongan awam ataupun abid, ya, meskipun beliau itu abid mukallaf. Nah, ya, siapa itu mukallaf? Bahasa mudahnya mukallaf itu orang yang telah menerima taklif. Lalu apa saja sih syarat mukallaf? Di antaranya syarat mukallaf itu sudah mencapai usia balik, termasuk mukallaf. Jadi jika kita merasa sudah mencapai usia balik, nah wayahna gitunya, kita harus apa? Harus belajar gitu, harus belajar mengenai ilmu tauhid ini. Kemudian orang juga yang seperti apa lagi yang mukallaf itu? Orang yang mukallaf itu selain daripada balik tentu harus memiliki akal, ya, harus memiliki akal. Terus yang berikutnya apa lagi, ya, karena tidak sempurna orang yang apa? Orang yang udah balik tapi tidak berakal, maka dia tidak termasuk mukallaf. Nah, kemudian berikutnya apa? Sampainya dakwah Rasulullah kepada kita. Nah, sedangkan saat ini hampir bisa dibilang mustahil, ya, ada orang dewasa yang kemudian berakal tapi tidak sampainya dakwah Rasulullah. Karena apa? Sekarang media itu cepat gitu. Media itu cepat, ataupun mubalik, ustadz, kiai dan lain-lain ada di mana-mana. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa kita semua termasuk orang yang mukallaf. Nah, kemudian dijelaskan bahwa wajib buat orang yang mukallaf itu apa? Ayya'rifa, untuk mengetahui apa? Mayajibu, perkara yang wajib, fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala, wa ma yustahilu, dan perkara yang apa? Yang mustahil, tidak mungkin adanya di Allah Ta'ala, itu wajib sama wajibnya. Seperti kita mengetahui apa? Sesuatu yang hak ada di Allah dan sesuatu yang tidak boleh ada di Allah gitu, ya. Di zatnya Allah itu atau tidak mungkin adanya, bukan tidak boleh tapi tidak mungkin adanya. Karena apa? Karena Allah yang menjadi penentu segala sesuatu, yang menentukan dari mulai sebelum ada hingga mengurusnya itu Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ketetapan Allah. Dan apa? Perkara yang boleh ada, boleh tidak. Ya juzu, ya, dikatakan. Nah, kemudian dikatakan Allah juga mengatakan bahwa Allah, bahwa mengatakan siapa? Allah Ta'ala ini, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahui olehmu bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Jadi yang harus pertama kita ketahui sebelum kita mengetahui apa ilmu-ilmu yang kita mengetahui sholat, mengetahui ilmu apalagi, mengetahui ilmu bagaimana kita sampai ibadah-ibadah kita diterima dan lain-lain, yang harus pertama kita ketahui adalah apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk mengetahui apa? Mengetahui terlebih dahulu bahwa diyakini dalam diri kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan yang memiliki kuasa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu penonton semuanya, kita langsung saja masuk ke bahasan berikutnya mengenai apa? Mengenai perkara yang wajib ada di Allah, ya. Perkara yang apa? Yang wajib ada di Allah. Nah, ini kita mengetahui dulu perkara yang wajib ada di Allah. Sebelum kita masuk ke perkara tersebut, alangkah baiknya kita mengenal hukum dulu sih. Mengaji ilmu tauhid itu hukumnya seperti apa, ya. Nah, ketika mengetahui dalilnya atau mengetahui dalilnya sesuatu yang sifatnya ijmal, yang urgen, yang harus ada, harus diketahui, nah itu hukumnya apa? Fardu ain. Sedangkan mengetahui perkara-perkara yang sifatnya itu bersifat tambahan-tambahan, perkara-perkara yang sifatnya itu mengenai dalil-dalil, alat-alat dan lain sebagainya, itu sifatnya fardu kifayah.
Jadi cukup para santri saja, cukup orang yang mewakilkan saja yang mengetahui. Kita manut saja ya, mengikuti aja ajaran-ajaran daripada beliau. Nah, kemudian kita jelaskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu, maka wajib fi haqqi ta'ala al wujudu ya. Maka wajib fi haqqi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala itu apa? Sifat wujud. Artinya apa di sini? Layak balul adama. Layak balul adama artinya Allah ini tidak apa? Tidak ada atau mustahil ya, mustahil menerima sifat Adam. Apa itu Adam? Artinya tidak ada. Nah, artinya di sini dijelaskan bahwa tauhid itu hitam atau putih. Nah, jadi ketika dikatakan Allah itu wujud ada, maka Allah itu mustahil tidak ada. Tidak ada pertengahan di antaranya. Ya, abadan gitu. Jadi Allah itu tidak akan menerima sesuatu yang tidak ada abadan selamanya. Dan dikatakan bahwa sifat wujud ini merupakan sifat nafsiyah. Kemudian dikatakan juga bahwa sifat nafsiyah ini merupakan merupakan penetap daripada sifat-sifat yang lainnya. Ya. Dan kemudian kita persingkat saja, wadiduhu lan utawi lalawanane wal adamu, sifat adam wa dalilu lan utawi dalile oleh jadi dalil ala zalika ing atase mengkono maksudnya sifat wujudnya. Maksudnya wujudun hadhil makhluqat. Nah, kemudian kita persingkat saja bahwa lawan atau yang mustahil ada di Allah itu adalah sifat apa? Sifat Adam. Wa dalilu ala dzalika, dan dalilnya terhadap sifat wujud ini adalah wujudu hadhihi makhluqat. Adanya apa? Wujudu hadhihi makhluqat ini adanya makhluk. Nah, ini jadi satu dalil, sebab kita ketahui bahwa setiap ada sesuatu benda, ada sesuatu perkara, pasti ada yang menciptakan. Nah, begitu ada lahirnya suatu benda, berarti ada yang menciptakan. Nah, itu merupakan jadi satu dalil bahwa adanya Sang Pencipta Tunggal, adanya Sang Rob Tunggal, adanya Tuhan Tunggal. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi dikatakan bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah, merupakan kewajiban yang pertama bagi kita untuk mengetahui tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, tidak ada di mana zatnya ini tidak tercampur oleh zatnya makhluk, tidak tercampur oleh sifatnya makhluk. Siapa? Yaitu tiada lain tiada bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus kita, yang menciptakan kita, kemudian yang mematikan kita juga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video atau pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.